Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama Ibu Dinda Aulia dari Program Studi Pendidikan Biologi Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Muhammadiyah Palembang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabarnya hari ini? Ibu harap anak-anak ibu selalu menjaga kesehatannya masing-masing ya. Selalu semangat dan selalu mematuhi protokol kesehatan yang telah ditetapkan oleh pemerintah. Walaupun pada saat ini kita sedang menghadapi dampak dari COVID-19. Untuk itu ibu minta agar kita bisa bekerja sama dengan baik dalam pembelajaran daring ini agar terlaksanakan dengan baik. Ibu akan menjelaskan tujuan pembelajaran kita pada pagi hari ini ya. Yang pertama, menjelaskan struktur dan fungsi dari sel, dan yang kedua, mengidentifikasi perbedaan struktur dan fungsi sel pada hewan dan tumbuhan. Nah, sebelum kita memulai pembelajaran pada pagi hari ini, ada baiknya kita melapaskan basmalah bersama-sama di rumah masing-masing ya. Bismillahirrahmanirrahim. Memulai pembelajaran pada pagi hari ini, Ibu persilakan untuk melakukan absensi dulu ya di forum Google Classroom kita dengan menuliskan nama dan nomor absennya. Setelah kalian sudah bergabung di dalam forum Google Classroom, silakan melakukan absensi. Anak-anak, sebelum kita membahas materi pada pertemuan kali ini, Ibu akan sedikit mereview kembali materi pertemuan kita di minggu lalu ya. Pada pembahasan pertemuan minggu lalu, kita membahas mengenai sel. Sel itu apa ya? Ada yang masih mengingat mengenai sel? Oke, Ibu akan membahas kembali ya. Sel merupakan unit struktural terkecil yang merupakan dasar dari kehidupan semua makhluk hidup. Jadi, mungkin dari SD, SMP, kita sudah sering mendengar kata-kata sel ya. Setiap makhluk hidup itu tersusun atas sel. Ada yang cuma satu sel, namanya makhluk hidup uniseluler. Adapun yang mempunyai banyak sel, namanya makhluk hidup multiseluler. Seperti apa ya bentuk sel? Apa saja ya struktur dan fungsi dari sel? Oke, materi yang akan kita bahas di pertemuan ini mengenai struktur dan fungsi sel, kemudian perbedaan sel hewan dan sel tumbuhan. Struktur dan fungsi sel. Berdasarkan sel penyusunnya, makhluk hidup dibedakan menjadi dua, yaitu organisme prokariotik dan eukariotik. Pada pembahasan pertama, Ibu akan membahas mengenai sel prokariotik. Nah, organisme prokariotik ini misalnya bakteri dan cyanobacteria. Selnya tidak bermembran inti, ukuran sel antara 1 sampai 10 mm. DNA berbentuk sirkuler yang disebut nukleus. DNA lapisan luar berukuran besar berupa plasmid. Semua aktivitas sel dilakukan oleh membran plasma dan di dalam sitoplasma. Kemudian sel eukariotik. Organisme eukariotik misalnya hewan, tumbuhan, dan lain sebagainya. Sel-selnya telah bermembran inti, ukuran sel antara 10 sampai 100 mm. DNA berada dalam inti yang terbungkus dalam membran inti. Inti sel dan sitoplasma dipisahkan oleh membran dan masing-masing organel sel memiliki fungsi tertentu. Ini merupakan gambar dari sel prokariotik. Di dalam sel prokariotik terdapat mitokondria, sitoplasma, ini, kemudian ada sentriol, retikulum endoplasma, dan masih banyak yang lainnya. Bisa kita baca ya. Kemudian ada sel eukariotik. Nah, ini gambaran dari sel eukariotik. Nah, sel eukariotik ini memiliki dinding sel dan terdapat kloroplas yang banyak. Oke, lanjut, Ibu akan membahas mengenai bagian-bagian sel beserta fungsinya. Yang pertama ada mitokondria. Mitokondria ini sering disebut sebagai host of power. Mitokondria disebut demikian karena fungsinya adalah sebagai tempat respirasi sel dan pembentukan energi. Kemudian ada retikulum endoplasma. Retikulum endoplasma ini terbagi menjadi dua jenis, yaitu retikulum endoplasma
ya bedanya? Retikulum endoplasma kasar itu ditempeli sama ribosom, dan sedangkan retikulum endoplasma halus itu tidak ditempeli oleh ribosom. Fungsi mereka berdua juga berbeda-beda. Retikulum endoplasma kasar lebih berperan dalam sintesis protein, dan sedangkan retikulum endoplasma halus ia berfungsi di bagian sintesis lemak. Oke, lanjut perbedaan sel hewan dan sel tumbuhan. Bisa anak-anak lihat ya perbedaannya, mulai dari bentuk sel, ukuran sel, dinding sel, kemudian organel-organelnya. Ini bisa dibaca ya nak. Anak-anak, silakan kalian melakukan diskusi ya di Google Classroom kita. Kemudian mengajukan pertanyaan mengenai apa saja struktur dan fungsi dari bagian-bagian sel yang belum kalian pahami ya. Oke, untuk Nak Agustina Novianti, Ibu akan menjawab ya pertanyaannya. Pada forum Google Classroom kalian klik tugas karena Ibu sudah mengunggah tugas untuk kalian ya, LKS, struktur dan fungsi bagian-bagian sel. Nah, sebelum itu kalian bisa menonton terlebih dahulu link YouTube yang telah Ibu bagikan untuk memudahkan kalian dalam pengisian LKS. Setelah kalian mengisi LKS, nanti bisa diklik bagian tambah atau buat ini, kemudian klik file dan masukkan filenya ya. Oke, baiklah, Ibu akan mengecek tugas yang telah Ibu berikan dan Ibu akan melihat siapa saja yang telah menyerahkan tugasnya ya. Ya, ada Agustina Novianti. Alhamdulillah anak-anak, kita semua sudah selesai membahas materi yang kita pelajari mengenai struktur dan fungsi sel dan perbedaan sel hewan dan sel tumbuhan. Ibu harap kalian semua dapat mengerti ya. Oke, Ibu persilakan untuk kalian menyimpulkan pembahasan materi kita pada pagi hari ini di forum Google Classroom kita ya. Ibu sangat mengapresiasi bagi kalian yang dapat menyimpulkan materi kita pada pagi hari ini. Oke, untuk memudahkan kalian dalam pembelajaran pertemuan selanjutnya, Ibu tugaskan untuk kalian mencari referensi ya nak tentang materi sel sebagai